Bab 1161. Musuh bebuyutan nadi spiritual. Aliansi pedang. Apa itu? Semua orang di lapangan memandang Freddy Yuan di kejauhan dengan heran. Mereka harus mengatakan bahwa tindakan Freddy Yuan benar-benar mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka ada yang berani berdiri dan menyatakan tidak setuju, meskipun setengah kaisar, dia terlalu berani. Tahukah kamu, kota kiamat adalah salah satu kekuatan terkuat di benua penjara. Apalagi ada 6,5 kaisar di sini. Pria berjubah hitam itu juga tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan berani berdiri dan tidak setuju. Dia akan membunuh ayam dan menunjukkan monyet. Pada saat ini, Freddy Yuan tiba-tiba berkata, "Semuanya, reruntuhan ini ditemukan oleh semua orang, mengapa harus menjadi milik kota kiamat? Mengapa dia menginginkan setengah dari apa yang kita dapatkan? Apa yang menjadi milik kita adalah milik kita, mengapa kita harus memberikannya kepada mereka?" Mendengar ini, ekspresi banyak orang di lapangan tiba-tiba masam. Jelas, kata-kata Freddy Yuan bergema di hati mereka. Mengapa harus memberikan setengah dari barang milik sendiri ke kota kiamat? Cari mati. Di ujung langit, pria berjubah hitam hendak menyerang, dan pada saat ini, beberapa cahaya pedang tiba-tiba muncul di lapangan, dan kemudian tali pada naga putih besar di lapangan itu terputus. Art. Ketika tali itu putus, naga putih itu tiba-tiba membuka matanya, menatap warrior yang di kejauhan, lalu bergerak dan menjadi cahaya putih yang naik ke langit, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Nadi spiritual. Pria berjubah hitam itu terkejut, dan dia mengabaikan Freddy Yuan saat ini. Namun tak lama kemudian, suara pria berjubah hitam kembali terdengar dari ujung langit, "Jangan lepaskan mereka. Siapa yang berani bergerak, bunuh tanpa pandang bulu." Suara lelaki berjubah hitam terdengar. 1.000 pendekar suci tingkat tinggi kota kiamat yang menjaga di perempatan langsung menatap kerumunan dengan niat membunuh di matanya. Untuk apa takut mereka? Bantai saja. Di lapangan, seseorang berteriak aneh, dan kemudian, cahaya pedang masuk ke penjaga kota kiamat, dan kepala salah satu penjaga langsung terpenggal. Lancang. Seorang lelaki tua pemimpin kelompok pengawal itu berteriak dengan marah dan berkata, "Apakah kamu ingin mati?" Dia masih tidak berani memberi perintah untuk membunuh, karena setengah kaisar mereka mengejar nadi spiritual. Dan ada lebih dari 10,5 kaisar di lapangan. Yang penakut akan kelaparan sampai mati, yang berani akan mati kekenyangan. Suara itu terdengar di lapangan sebelumnya, "Bunuh." Suara terdengar, cahaya pedang lain menghantam kerumunan kota kiamat, dan kepala master kota kiamat terbang keluar lagi. "Bunuh." Kali ini, banyak orang di lapangan tidak ragu-ragu dan bergegas menuju ngarai. Beberapa orang serbu, dan sisanya hanya bisa serbu juga. Karena sekarang semua orang tahu bahwa begitu 6,5 kaisar tiba, semua orang akan dihabisi. Lian Ye melihat sekeliling dan masih tidak dapat menemukan orang yang mengirimkan cahaya pedang. Dia merenung sejenak. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Bunuh." Jika tidak maju sekarang, tunggu pria berjubah hitam dan yang lainnya datang, maka mau pergi juga tidak bisa. Adapun kota kiamat, sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Bunuh. Orang-orang pasukan penelan jiwa bergegas menuju mulut ngarai seperti arus deras. Bunuh semua. Tetua Mo dari pasukan singa salju mengikuti dari belakang, dan bergegas menuju mulut ngarai bersama orang-orang pasukan singa salju. Para master kota kiamat yang menjaga mulut ngarai itu tiba-tiba tercengang.
Meskipun orang-orang di depan mereka semua adalah kultivator tanpa partai dan pasukan yang tidak terkenal, tetapi sekarang kekuatan orang-orang ini yang digabungkan jauh melampaui mereka. Bagaimana mereka berani menghentikan mereka? Pria paruh baya pemimpin tidak bodoh. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Mundur." Suara terdengar, dia dan orang-orang di belakangnya langsung mundur dan memberi jalan. Para pasukan dan kultivator tanpa partai tidak mengejar mereka, tetapi melarikan diri. Bagi mereka sekarang, melarikan diri sejauh mungkin, meninggalkan lingkungan pengaruh kota kiamat adalah yang paling penting. Jika tidak, yang menanti mereka adalah kematian. Di antara kerumunan yang kacau, warrior yang melirik Freddy Yuan di kejauhan, dan berkata bahwa orang-orang dari aliansi pedang keluar dan bersembunyi. "Paham." Freddy Yuan mengangguk pada warrior yang lalu berbalik untuk pergi. Warrior yang melihat sekeliling, lalu menggerakkan tubuhnya dan menyapu ke arah naga putih yang terbang di kejauhan. Nadi spiritual tingkat dewa, jika ada kesempatan, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Jika sebelumnya, dengan 6,5 kaisar, bahkan jika dia menggunakan semua kartunya, dia tidak akan pernah bisa menang, kecuali roh pedang atau kuart bangun. Tapi sekarang, jangankan 6,5 kaisar, bahkan ketika 6 kaisar datang pun tidak takut. Sekarang dia bahkan berani bertarung dengan pendekar kaisar. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengerutkan kening, tubuhnya bergetar, dan menghilang di tempatnya. Tak lama kemudian, 3 orang melewati tempat warrior yang sebelumnya. Ketiganya tidak lain adalah Lian Ye dan Chelsea Mu, serta seorang tua dari pasukan penelan jiwa, setengah kaisar. Dalam kegelapan, warrior yang menatap punggung Lian Ye dan sedikit merenung, dia masih meremehkan ambisi wanita ini. Pihak lain juga ingin mendapatkan nadi spiritual tingkat dewa ini. Tetapi masuk akal juga, dengan memiliki nadi spiritual tingkat dewa ini, berarti ada kesempatan lengkap untuk menciptakan sebuah faksi kekuatan berlian. Karena kekuatan nadi spiritual tingkat dewa, banyak orang pasti akan datang untuk bergabung. Apalagi jika tidak mengembangkan kekuatan, nadi spiritual tingkat dewa ini memiliki banyak manfaat, seperti bisa menjualnya dan sebagainya. Singkatnya, selama itu adalah orang dengan sedikit kekuatan dan ambisi, dia tidak akan mudah menyerah. Tak lama kemudian, beberapa berkas cahaya melewati posisi warrior yang sebelumnya. Warrior yang meliriknya dan melihat bahwa itu dari pasukan singa salju, dan beberapa kelompok pasukan lainnya, serta kultivator tanpa partai. Semuanya master setengah kaisar. Ini menarik sekarang. Warrior yang terkekeh ringan, lalu bergerak dan menghilang di kejauhan. Art. Pada saat ini, raungan naga tiba-tiba terdengar di kejauhan, dan ada jejak rasa sakit di suara itu. Tertangkap. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan kecepatannya meningkat. Naga putih hanyalah nadi spiritual, meskipun memiliki kesadarannya sendiri, bagaimanapun juga, dia bukanlah klan naga yang sebenarnya, dalam hal kekuatan tempur, memang sangat lemah. Tentu saja, naga setengah kaisar sejati sekalipun tidak dapat menandingi tim yang terdiri dari 6,5 kaisar. Segera, warrior yang melihat pria berjubah hitam dan yang lainnya. Pada saat ini, di tengah-tengah pria berjubah hitam dan yang lainnya, naga putih terperangkap oleh seutas benang perak. Tetapi pada saat ini, pria berjubah hitam dan yang lainnya terlihat agak muram dan masam, karena di depan mereka ada Lian Ye dan yang lainnya. Di pihak Lian Ye dan yang lainnya, ada hampir 13,5 kaisar. Dan sepertinya, kesepakatan telah dicapai Lian Ye dan yang lainnya. Apakah kalian ingin mati?
Pria berjubah hitam itu menatap Liani Ye dan yang lainnya dengan tatapan ganas di matanya. Liani Ye berkata dengan suara rendah, "Jika kamu ingin menyalahkan maka harus menyalahkan Anda terlalu berbaik hati dalam bertindak. Dengan sepak terjang kotak kiamat kamu, setelah kalian keluar, orang-orang kami pasti akan diburu. Karena telah menyinggung kalian, lalu mengapa tidak menyinggung sampai akhir? Toh kalian tidak akan mengampuni kami. Jangan bicara omong kosong, kami hanya membutuhkan nadi spiritual, serahkan nadi spiritual, dan kami akan segera pergi, jika tidak. Kalau tidak apa?" Pria berjubah hitam itu mencibir. "Kalau tidak, hari ini adalah waktu meninggalnya kamu." Liani Ye menggerakkan pergelangan tangannya, dan sebuah busur hijau tua muncul di tangannya. "Hanya mengandalkan kalian beberapa pasukan sepele dan kultivator tanpa partai." Pria berjubah hitam itu berkata dengan jijik, "Aku ingin menghancurkan, bunuh." Liani Ye langsung menyela pria berjubah hitam itu, suara terdengar, panah hitam keluar, bersamaan dengan itu, setengah kaisar di sekelilingnya juga menembak. "Blokir mereka. Hingga 100 detik, Master Kota Kiamat akan datang." Setelah pria berjubah hitam mengatakan ini, tubuhnya bergerak dan menuju Liani Ye dan yang lainnya, dan 6,5 kaisar di belakangnya juga menembak. Nadi spiritual tingkat dewa, bagaimana mungkin mereka melepaskan? Juga tidak berani melepaskannya. Namun, pria berjubah hitam dan yang lainnya sedikit sedih, dan sebelum pertarungan mencapai 10 detik, 1,5 kaisar meninggal. Apa daya, Liani Ye dan yang lainnya 2 kali lipat lebih banyak dari mereka, dan mereka semua putus asa, terutama saat ini, mereka semua membara hatinya. Oleh karena itu, pria berjubah hitam dan yang lainnya benar-benar dirugikan, dan hanya masalah waktu untuk memusnahkan seluruh pasukan. Tepat ketika pria berjubah hitam dan yang lainnya bertarung sengit dengan Liani Ye dan yang lainnya, tiba-tiba, cahaya pedang melintas di lapangan, dan benang perak yang menjebak naga putih langsung putus. Kemudian, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan naga putih, dan di mata semua orang yang terpana, sosok itu meraih tanduk naga putih dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke kejauhan. Semua orang tercengang untuk beberapa saat, dan detik berikutnya, Liani Ye dan pria berjubah hitam dan yang lainnya langsung terlihat masam, memancing di air keruh. Semua orang tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan mereka mengejar secara bersamaan. Bayangan hitam tentu saja adalah warrior yang meraih tanduk naga putih dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Karena kecepatannya terlalu cepat, naga putih tidak tahan lagi. Warrior yang mengabaikannya dan terus mempercepat, kecepatannya semakin cepat, dan ekspresi naga putih menjadi sangat kesakitan. Adapun Shiro sudah bersembunyi di ruang yang dibuka oleh macan tutul ungu. Setelah waktu yang tidak diketahui, warrior yang tiba-tiba berhenti dan menepuk dadanya, Shiro tiba-tiba keluar. Warrior yang berdiri di depan naga putih yang merangkak di tanah, memandangi naga putih yang hampir sekarat, dan berkata, "Ikuti aku," atau. Lalu, dia menunjuk Shiro dan berkata, "Jika tidak, aku akan membiarkan dia menelanmu sekarang." Shiro berkedip, lalu membuka mulutnya dengan kooperatif. Naga putih melirik warrior yang, dan kemudian Shiro. Ketika dia melihat Shiro, pupil matanya yang besar tiba-tiba menyusut, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Shiro sangat bangga, membuka mulutnya dan mengambil napas. Tiba-tiba, beberapa energi spiritual dari naga putih menghilang ke dalam mulut Shiro. Tubuh naga putih tiba-tiba bergetar,
dan dia merangkak mundur tanpa sadar, menatap Shiro dengan ngeri di matanya. Warrior yang melirik Shiro ini adalah musuh bebuyutan para nadi spiritual ini. Warrior yang berbalik untuk melihat naga putih dan berkata, 10 detik, mereka akan mengejar ke sini setelah 10 detik. Aku akan memberimu waktu 5 detik, jika kamu tidak mengangguk, aku akan membiarkan Shiro memakanmu sekarang. Shiro mengangguk, lalu membuka mulutnya dengan kooperatif, meneteskan air liur. Naga putih menatap warrior yang, lalu pada Shiro, ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk di bawah ancaman Shiro. Dengan lambaian tangan kanan warrior yang, naga putih dan Shiro langsung masuk ke dadanya, dan pada saat ini, Liang Ye dan yang lainnya muncul di ujung langit. Sudah terlambat untuk bersembunyi, karena pihak lain telah melihatnya. Sekarang jika disembunyikan, pihak lain pasti akan mengejarnya mati-matian. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu berbaring langsung di tanah. Tubuhnya gemetar terus-menerus, seolah-olah sesuatu yang buruk terjadi. Bersambung.